Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Nur Azmi dari kelas 3 PBAB. Saya akan memaparkan materi tentang pengertian, persamaan, dan perbedaan bahasa ibu, bahasa kedua, dan bahasa asing dan bahasa nasional. Saya membuat video ini tidak lain hanya untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan pembelajaran bahasa asing. Ya, langsung saja. Saya akan menjelaskan tentang bahasa ibu. Bahasa ibu itu merupakan sistem linguistik. Bahasa ibu ialah bahasa pertama yang dipelajari oleh seorang anak secara alamiah dari seorang ibu. Bahasa ibu juga tidak mengacu pada bahasa yang digunakan oleh seorang ibu atau bisa disebut dengan bahasa sang ibu. Jadi, bahasa ibu itu mengacu pada bahasa yang dipelajari oleh anak tersebut. Harus kita ketahui agar tidak ada kesalahpahaman bahwa antara bahasa ibu dan bahasa sang ibu. Bahasa ibu itu ialah bahasa yang dipelajari oleh seorang anak, sedangkan bahasa sang ibu itu bahasa yang digunakan oleh seorang ibu yang sedang berinteraksi dengan seorang anak. Salah satunya contoh bahasa ibu ialah dari gunung lereng sebuah desa itu menggunakan bahasa ibunya bahasa Jawa, dan di lereng gunung Merapi bahasa ibunya menggunakan bahasa Sunda. Dilanjut ke materi yang kedua, yaitu bahasa kedua. Bahasa kedua di sini adalah bahasa lain yang dipelajari oleh anak tersebut setelah mempelajari bahasa ibu atau bahasa pertama. Maka bahasa lain itu disebut dengan bahasa kedua. Dan bahasa kedua itu biasanya umum untuk berkomunikasi. Contohnya kayak bahasa resmi, bahasa nasional, dan bahasa persatuan. Jadi bahasa lain yang dipelajari oleh seorang anak setelah mempelajari bahasa ibu itu dinamakan bahasa asing. Contohnya, setelah anak tersebut mempelajari bahasa dari ibunya, contohnya bahasa Jawa, terus dia belajar sesama teman, sesama keluarganya bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia itu disebut dengan bahasa kedua. Dan pembahasan yang ketiga adalah bahasa asing. Bahasa asing di sini merupakan bahasa yang tidak digunakan oleh orang tinggal di sebuah tempat yang tertentu. Bahasa asing ini biasanya bahasa yang tidak digunakan sebagai alat komunikasi di negara tertentu, di mana negara tersebut mempelajarinya. Istilah seorang pengajar mengatakan bahwa bahasa asing itu berbeda dengan bahasa kedua. Kenapa? Karena bahasa asing di sini menurut pembelajaran, bahasa asing ialah bahasa yang dipelajari di suatu negara tapi tidak sebagai alat komunikasi. Sedangkan bahasa kedua itu bahasa yang bukan bahasa pertama tetapi
menjadi salah satu bagian yang digunakan secara umum di suatu negara. Contohnya seperti bahasa nasional, bahasa tradisional, bahasa suku, dan lain-lain. Bahasa nasional kerap kali kita sering dengar dengan bahasa kesatuan, bahasa kebangsaan, atau lebih kerapnya dikenal oleh bahasa identitas suatu negara. Adanya bahasa nasional, pemahaman saya itu bahwa bahasa yang diciptakan pertama kali untuk berkomunikasi dan dianggap sah di negara tersebut. Contohnya sebagaimana bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia itu mempunyai bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu terlahir dari bahasa Melayu. Dan bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional atau sebagai identitas bangsa itu diresmikan pada tanggal 28 Oktober pada saat Sumpah Pemuda. Jadi fungsi dari bahasa nasional itu tidak lain untuk berkomunikasi antar suku dan sebagai bahasa untuk aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat, persamaan dari bahasa ibu, bahasa kedua, dan bahasa asing, bahasa nasional, yaitu dalam segi praktek, baik dari yang ilmu diperoleh atau maupun pembelajaran. Pada hakikatnya ialah kebiasaan berbahasa itu dapat menjadi keterampilan bahasa yang tadinya sulit menjadi mudah. Dan salah satunya syarat untuk belajar bahasa yaitu praktek. Selanjutnya yaitu mempelajari kaidah-kaidah bahasa, keterampilan dalam bahasa. Itu persamaan dari bahasa ibu, kedua, dan bahasa asing. Perbedaannya juga di sini ada, yaitu salah satunya perolehan bahasa itu dilakukan tidak secara sadar, dan perolehan dan pembelajaran bahasa itu dilakukan secara sadar dengan belajar sekolahan dan lain-lain. Dan perbedaan dalam motivasi dan tujuan. Bahasa yang diperoleh biasanya itu digunakan untuk komunikasi dan kebiasaan sehari-hari. Perbedaan dalam motivasi tujuan di sini yaitu dalam pembelajaran itu seorang mempelajari bahasa itu untuk tujuan tertentu, untuk dalam bidang ekonomi, dalam bidang pendidikan, dan lain-lain. Persamaan dari bahasa ibu, bahasa kedua, bahasa asing, dan bahasa nasional ialah tidak lain saudara. Salah satunya yaitu dengan persamaan praktek. Baik dari perolehan maupun dari sistem pembelajaran. Hakikatnya kebiasaan berbahasa itu memudahkan untuk seorang belajar bahasa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa praktek itu adalah syarat untuk belajar bahasa. Yang selanjutnya itu dengan keterampilan dalam berbahasa, mempelajari kaidah-kaidah bahasa. Adapun dengan perbedaannya, yaitu salah satunya memperoleh bahasa itu dilakukan dengan tidak sadar karena interaksinya yaitu berkomunikasi sehari-hari. Sedangkan pembelajaran bahasa yang didapatkan dalam pembelajaran itu dilakukan secara sadar karena dia mempelajari bahasa tentang kaidah dan yang lain-lain. Itu dengan perbedaan motivasi dan tujuan. Hakikatnya bahasa yang diperoleh itu digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Sedangkan pembelajaran itu untuk kepentingan
ekonomi, pendidikan, dan yang lain-lain. Saya rasa cukup. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.